untuk menjadi seorang pemimpin di pemerintahan kita saat ini itu kan tidak mudah, artinya diperlukan asesmen dan penilaian tertentu. Dan saya mendengar ada beberapa anggota kader Pemuda Pancasila yang sudah berhasil pada tahapan itu selain Wakil Ketua Umum kita Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR Republik Indonesia. Ada lagi nggak Bang Gunung sosok-sosok lain ini? Jadi sebetulnya dari sejak terjadinya pemilihan secara langsung ini, sejak keikutsertaan anggota Pemuda Pancasila yang ada di berbagai partai, pernah anggota Pemuda Pancasila menjadi anggota legislatif sampai sekitar 480 orang. Wow. Dari tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 480 orang. luar biasa. Kemudian ada juga beberapa bupati, ada gubernur dan wakil gubernur, ada pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya. Yang nampak sekarang ini yang pertama adalah saudara Bambang Susatyo, yang dahulunya mulai dari anggota Satuan Siswa Pelajaran Mahasiswa, ya kan? Sekarang pernah jadi anggota ketua DPR, nah sekarang jadi ketua MPR. Tentunya mungkin sedikit mulai dari Pemuda Pancasila soal kompetensi dan kecerdasan berpikir bisa saja berlatih di mana-mana dengan profesi yang lain. Kemudian Lanyala Mataliti yang sampai sekarang masih ketua DPD Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur, terpilih jadi ketua Dewan Perwakilan Daerah. Jadi tentu modalnya, komitmennya yang kita tidak ragukan, soal kompetensinya barangkali dia perlu banyak berinteraksi. Karena setahu saya Bang Lanyala itu pernah jadi ketua Kadin Jawa Timur, pernah menjadi ketua PSSI, dan banyak lagi yang pernah sebagai proses. Dari laporan sementara yang kita terima, contoh kemarin, di Sumatera Utara ada 6-7 orang yang terpilih jadi bupati sana. Dan wakil gubernur Sumatera Utara yang sekarang adalah anggota Pemuda Pancasila dari Satma, yang anak daripada salah seorang senior kita, yaitu Bang Hanif. Di dalam Sumatera Barat, kalau saya tidak salah informasi, terpilih salah satu ketua MPW, ketua Majelis Pimpinan Wilayah, menjadi wakil gubernur. Sementara di Sulawesi Tengah, mantan ketua MPW Pemuda Pancasila, Bung Rusdi Mastura, terpilih dari gubernur, yang mungkin tidak lama lagi dilantik. Dan banyak lagi lah. Di berbagai partai sebenarnya orang Pemuda Pancasila ini ada tokoh-tokoh yang termasuk Bung Ahmad Ali sebagai wakil ketua dan ketua fraksi di Nasdem. Karena sahabat saya, Bung Arsyad Rashid ini mendeklarasikan diri sebagai Ketua Kadin di dalam pemilihan Munas yang akan datang. Beliau kebetulan adalah Wakil Ketua Umum di organisasi yang saya pimpin. Jadi konsekuensi logisnya adalah saya harus mendukung beliau. Kalau Ketua Umum yang mendukung beliau, berarti setiap komponen aktivis, kader, pengurus Pemuda Pancasila yang ada di Kadin atau di asosiasi wajib untuk memilih beliau. Anggota saya yang menjadi pengurus, menjadi pimpinan Kadin-Kadin di daerah atau asosiasi yang mempunyai hak pilih, saya instruksikan untuk memilih Bung Arsyad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak lah. Jadi
persoalan sebagai pemimpin itu kan tidak hanya oleh karena kemampuan intelektual, Betul. tapi relationship, ya kan, relationship dan attitude itu barangkali harus menjadi apa, ya kan? Jadi itu barangkali. Jadi bagi pemuda Pancasila ke depan juga bahwa bangsa ini harus berpatu untuk melahirkan manusia-manusia yang cerdas, berarti dengan tuntutan akademik, ya kan. Tapi kalaupun tidak cerdas, terampil, berarti problem solvingnya tinggi, punya relationship dan etik yang bagus, dan berkepribadian Indonesia berdasarkan Pancasila. Itu semuanya kita akan bicarakan dengan Bapak pemerintah, bagaimana akselerasi kita untuk mempercepat jumlah orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang dikategorikan cerdas, dikategorikan terampil, dikategorikan punya relationship dan attitude yang baik, dan dikategorikan mempunyai kepribadian Indonesia. Luar biasa. Itu apa kita. Jadi banyaklah yang sedang kita ikhtiarkan, tapi tentu seperti yang saya bilang itu kan, ya dari zaman ke zaman, dari zaman Adam, ya kan, tentu sudah ada perintah-perintah yang baik, tapi realitas-realitas menunjukkan mungkin hal yang berbeda. Itu juga dialami pemuda Pancasila. Tapi bukan berarti pemuda Pancasila dalam pertemuan rapat atau pertemuan apapun memikirkan yang tidak punya makna. Pasti bermakna. Soal di lapangan yang mungkin ada sesuatu yang masih perlu kita benahi itu. Yeah. Jadi boleh saya katakan dahulu sekitar tahun 80 banyak anggota pemuda Pancasila menjadi security atau keamanan di tempat hiburan. Sekarang hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Karena itu tadi mungkin sudah mulai merasuk doktrin-doktrin dari haram dada dari sejarah itu kepada kawan-kawan kan, gitu kan, sehingga tidak lagi bekerja sebagai udah mulai menghindar lah, walaupun mungkin masih ada satu dua kan gitu kan. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan, ke depan roh perjuangan pemuda Pancasila ini ada di badan-badan sebagai artikulator dan agregator serta fasilitator, mediator daripada pemuda Pancasila dalam melakukan interaksi sosial kepada masyarakat kita semuanya. Oke, luar biasa ya. Jadi memang betul-betul ini seperti ulat ya, menjadi kepompong yang akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah, yang bisa dinikmati oleh orang banyak dan bermanfaat gitu kan. Nah, ini yang untuk pertanyaan terakhir nih Bang Gunung. Kalau tadi kita sudah bicara tentang asal-usul anggota pemuda Pancasila, lahirnya pemuda Pancasila, resepsi, dan sekarang transformasi. Boleh nggak nih cerita sedikit dong, biar orang-orang kenal Bang Gunung ini siapa sih? Jangan orang tahunya kan Bang Gunung nih, besok kita ketemu sama BG. Kalau udah ketemu sama BG, anggota pemuda Pancasila, itu orang keringat dingin. Jadi boleh cerita sedikit Bang Gunung tentang profil Bang Gunung lah. Jadi gini, Bang Gunung lahir di mana, dulunya seperti apa, kenapa bisa masuk di pemuda Pancasila? Cerita sedikit Bang Gunung. Jadi gini, saya namanya Gunung Hutapea, lahir di satu kecamatan namanya Labuguti, yang hanya nampak di peta Kabupaten Toba.